Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berhenti kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Baik nikmat yang kita suka atau nikmat yang di mata kita tidak menarik dan kadang-kadang bahkan kita benci. Nikmat juga itu. Maka pantaslah kita perbanyak syukur kita untuk nikmat-nikmat yang Allah berikan sampai saat ini. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita sekalian untuk menyampaikan kebenaran dari satu-satunya agama yang pantas disebut agama. Maka kata Allah, innad dina indallahil Islam, yang Allah ridhoi sebagai agama cuma Islam. Yang lain enggak masuk dalam hitungan. Terserah apapun yang kita sebutkan, tapi tidak dimasukkan oleh Allah dalam hitungan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan segenap tenaganya, waktunya untuk memastikan bahwa risalah Islam ini sampai kepada kita. Dan alhamdulillah Allah berkenan memilih kita sebagai salah satu di antara pengikutnya. Maka bersalawatlah kita sebanyak mungkin untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Kecik Kampung Lampu Daya, Tengku Imum, Tuha Pet, Tuha Lapan, tokoh-tokoh masyarakat, ketua pemuda, anak-anak muda semuanya. Ya, anak muda. Ya, alhamdulillah. Ustadz Erwandi tak anggap muda aja. Ya. Tengku Imum Masjid Baitur Rahmah, ketua BKM, Imum Rawatib semuanya, dan para pengurus BBC, rame ini orang-orang yang hadir, tokoh-tokoh, ada banyak tokoh yang hadir, guru-guru kami semuanya pada hari ini. Kalau saya tahu banyak tokoh yang hadir, nggak jadi saya. InsyaAllah, mudah-mudahan izinkan saya untuk berdiri sejenak di depan untuk sharing beberapa pengalaman yang barangkali bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang kita sebutkan tadi ada Pak Imam, ada tokoh-tokoh besar, tapi yang menarik dalam satu jamaah adalah semuanya kita duduk sama rendah, duduk dalam saf yang sama, tidak terlihat ada perbedaan. Tadi ketika Ustaz Zikran menjadi imam, padahal dibanding dengan tokoh-tokoh besar itu mungkin Ustaz Zikran itu kan anak muda, baru beliau, ya kan? Belum lagi sekaliber tokoh-tokoh besar tadi. Tapi semua kita yang di belakang, baik tokoh kecil maupun tokoh besar, semua tadi patuh dengan apa yang dikomandoi oleh Ustaz Zikran. Ustaz Zikran bilang Allahu Akbar, tidak ada satupun tadi yang enggak mau, ya. Semuanya sujud. Disuruh sujud, semuanya sujud. Disuruh berdiri, semuanya berdiri. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena yang tadi suruh sujud bukan Ustaz Zikran. Tapi yang menyuruh kita sujud tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tidak ada di antara kita yang melihat sosok Ustaz Zikran tadi. Ada beberapa yang membisikkan ke saya tadi, yang terlihat tadi sosok Syekh Sudais. Meskipun Syekh Sudais tadi di depan, kita juga tidak melihat Syekh Sudais. Karena yang kita lihat adalah Allah. Itu adalah level ihsan yang disebut oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
ketika kita beribadah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kita beribadah kepada Allah, memang yang kita lihat Allah saja. Kita tidak lihat Ustaz Zikran tadi. Kita lihat Allah saja. Ketika kita bersujud, kita tidak bersujud untuk Ustaz Zikran. Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ibadah. Itu sebabnya tidak ada di antara kita yang berani untuk mengambil privilege lebih hebat daripada orang-orang lainnya ketika dalam jamaah. Kenapa? Karena kita semuanya berada dalam keadaan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada nanti menteri yang hadir, presiden yang hadir, sama juga. Saya pernah perintahkan menteri. Saya perintahkan menteri pendidikan. Waktu itu Muhammad Nasir kalau tidak salah. Karena waktu itu beliau sholat Jumat di tempat saya jadi khatib dan saya jadi imam. Jadi sebelum saya perintahkan, saya marah-marahi beliau melalui podium. Ya. Kemudian saya perintahkan beliau, istau, saya bilang. Ya. Menteri, geser menteri. Kenapa? Saya suruh. Ya. Dan beliau mau, karena beliau tidak melihat saya. Kalau beliau melihat saya, maka siapalah saya? Saya sebenarnya adalah anak buah beliau. Waktu saya bilang misalnya, istau. Kalau beliau sempat katakan, nyohan aku teken SK baru ketemu. Ya. Tapi intinya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melihat sosok orang, tapi kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu dari kegagalan iblis, laknatullah. Ketika iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, yang dilihat oleh iblis sosoknya Adam. Itu sebabnya iblis mengatakan, qala lam akul li asjuda li basyarin khalaqatahu min salsalim min hama'im masnun. Selamanya tidak akan pernah aku mau sujud untuk makhluk yang cuma engkau ciptakan dari tanah liat. Dia tidak tahu yang dia lakukan itu bukan masalah Adam, bukan sujud kepada Adam. Nah, kegagalan dia membandingkan dia dengan Adam itulah yang membuat kemudian masalah tercipta. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan kita sering dengar ayat yang sering dibacakan di dalam surat Al-A'raf ketika iblis mengatakan alasannya kepada Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kan aku lebih baik dari dia. Maka tidak pantas aku sujud sama dia. Memang tidak pantas manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, memang tidak pantas. Bahkan haram hukumnya manusia sujud kepada manusia. Tapi dalam hal iblis kepada Adam, ini sebenarnya bukan sujud kepada Adam, tapi mematuhi perintah Allah. Jadi, kalau Allah yang bilang, yang haram jadi halal. Haram hukumnya sujud kepada makhluk. Tapi kalau Allah yang bilang, sujud kamu kepada makhluk, maka kita sujud. Bukan sujud kepada makhluk, tapi sujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara fisik, para malaikat bersujud kepada Adam, tapi pada dasarnya, malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memerintahkan sujud kepada Adam, Allah. Disinilah gagal pahamnya iblis. Karena itu dia mengatakan, lam akul li asjuda li basyarin. Memang tidak disuruh kita untuk sujud kepada orang. Kita disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Iblis terperangkap dalam keadaan membandingkan dirinya dengan orang. Ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Seorang psikolog hebat dari Amerika bernama Leon Festinger. Dia termasuk salah satu yang hebat. Tahun 1954 dia menulis sebuah buku. Judulnya Social Comparison Theory atau teori perbandingan. Orang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Di dalam buku itu dia cerita tentang dua kategori perbandingan. Satu upward comparison, satu lagi downward comparison. Upward comparison itu adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih di atas.
kita orang miskin membandingkan kita dengan orang kaya, apa yang akan terjadi? Maka akan menimbulkan rasa minder. Ujung-ujungnya akan menimbulkan rasa iri, cemburu, dengki. Ada yang bahkan sampai muncul sikap-sikap yang tidak baik kemudian. Dan itu salah satu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang paling rendah di antara perasaan itu namanya ghil. Ghil itu belum sampai ke dengki, tapi sudah merasa tidak nyaman ketika orang lain terlihat lebih baik dari kita. Maka salah satu yang Allah hilangkan dari dalam diri manusia ketika masuk ke dalam surga adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Allah hilangkan dari dalam diri mereka ghillin tadi. Ya. Sehingga mereka akan terlihat semuanya sama. Bertelekan di atas dipan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di dalam surga. Itu kalau kita lihat ke atas, namanya upward comparison. Yang kedua, ketika kita lihat ke bawah, namanya downward comparison. Ketika kita bandingkan diri dengan orang-orang, memang kadang-kadang ada rasa nyaman muncul. Dan ini sebenarnya konsep yang salah. Ada orang-orang yang dia baru bisa bersyukur ketika dia melihat orang lain menderita. Maka ada konsep dalam diri mereka itu diajarkan kadang-kadang, kita dengan tidak sengaja mengajarkan kepada anak-anak kita, kamu ini nak, lebih baik kamu diantar oleh orang tuamu, coba tengok orang itu. Itu dia. Sering itu, tanpa sengaja kita ajarkan pada anak-anak kita. Coba lihat orang lain, ada nggak diantarkan? Mereka nggak punya ayah, mereka nggak punya mobil, mereka nggak punya motor. Sehingga anak kita merasa senang. Apa yang membuat dia senang? Karena orang lain lebih menderita dari dia. Ini downward comparison tadi. Secara tidak langsung, dua-dua perbandingan ini tidak melahirkan hal yang positif untuk hidup kita. Yang pertama tadi akan membuat kita iri, dengki, bahkan akan berbuat sesuatu demi untuk menjatuhkan orang lainnya. Yang kedua akan membuat kita sombong, baru kita merasa nyaman ketika kita melihat orang lain menderita. Sama kasusnya, kedua-duanya tidak baik. Dan iblis mengamalkan yang kedua. Iblis mengamalkan yang kedua. Yang mana dia mengamalkan? Dia melihat downward comparison. Dia bandingkan dirinya dengan Adam, kemudian dia melihat dirinya lebih hebat. Itu sebabnya dia mengatakan, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Dan kita kemudian dirayu oleh dia untuk merasa lebih hebat ini. Kenapa? Karena iblis kena marah ketika merasa lebih hebat ini. Diusir oleh Allah dari surga gara-gara takabur ini. Maka dia merayu kita habis-habisan. Dan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam agama kita, ejek-ejekan itu sering sekali muncul dari rasa lebih baik itu tadi. Maka di dalam surah Al-Hujurat Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengejek-ngejek satu sama lainnya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, asa ayyakunu khairan min. Karena bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Jadi cerita utamanya di sini sebenarnya sengaja Allah menyebutkan kata-kata khair yang lebih baik ini muncul di dalam hal ini karena ejekan itu biasanya diawali dengan perasaan lebih baik. Ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka saat itulah muncul kalimat-kalimat yang membuat orang lain terlihat lebih rendah dari kita. Ya. Dan hari ini kenapa topik ini saya bawa sebenarnya? Karena sudah banyak kejadian. Di Jakarta kemarin itu dibom musalla SMA hanya karena siswa itu merasa dibully oleh kawan-kawan. Dia sering diejek sama kawan-kawannya, sehingga dia bomlah musalla. Ya. SMA berapa kemarin? SMA 72, ya kan? SMA 72. Kemarin yang terjadi di pesantrennya Ustadz Masrul, meskipun Ustadz Masrul terakhir sudah memunculkan klarifikasi.
bahwa kemungkinan besar bukan karena itu. Tapi polisi sudah mengambil kesimpulan sementara itu karena bullying juga. Dan ini sebenarnya terjadi di mana-mana, bukan saja di Indonesia, tapi di Amerika, di mana-mana. Ada film besar yang menjadi box office yang diangkat dari proses bullying dari seorang anak baik menjadi orang jahat. The Joker. Itu konsepnya sederhana. Sampai-sampai kemudian punya validasi mereka. Apa validasinya? Bahwa orang baik, orang jahat itu sebenarnya tidak ada, katanya. Bahwa orang jahat itu sebenarnya tidak ada. Orang jahat itu adalah orang baik yang kalian bully setiap harinya. Meskipun itu tidak selamanya benar. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sudah lama mengingatkan kita. Kata Al-Qur'an, jangan kalian satu kelompok mengejek kelompok yang lain. Karena bisa jadi kelompok yang lain itu lebih baik daripada kalian. Karena Allah tidak menyebutkan, jangan karena kalian merasa lebih baik, kalian kemudian mengejek kelompok yang lain. Allah tidak sebutkan memang. Tapi dari kata-kata, asa ayyakuna khairam minhum, di situ langsung muncul. Bisa jadi mereka lebih baik dari kalian. Itu menunjukkan apa? Tadinya perasaan lebih baik kitalah yang membuat kita ejek orang. Yang menarik di dalam ayat ini, Allah menambah, wala nisa'um min nisa'. Padahal biasanya sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau di dalam Al-Quran, kalau seandainya Allah bicara muzakkar, berarti muannasnya masuk. Kalau Allah bicara secara umum untuk laki-laki, perempuannya ikut. Tapi kalau Allah bicara tentang perempuan, laki-laki nggak perlu ikut. Tapi di dalam hal ini, setelah Allah bicarakan laki-laki, yang pada dasarnya perempuan sudah ikut di dalam. Tadi ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, asa yakuna khairan minhum. Itu sudah masuk perempuan di situ. Tapi Allah garis bawahi satu lagi. Wala nisa'um min nisa. Perempuan juga jangan begitu, kata Allah. Kenapa? Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa memang perempuan lebih cenderung lagi untuk menggosipi kelompok yang lain dibanding laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki ketemu, salah satu topik yang dia suka adalah apa yang sedang terjadi. Misalnya kalau sekarang Gaza, Ukraina, Rusia, atau sekarang ini berarti wali kota New York baru terpilih, ya, orang Islam. Itu tertarik bagi laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu yang lain lagi. Itu sebabnya Al-Quran menyebut ini dengan lebih tegas kepada perempuan. Ibu-ibu di belakang udah bisi-bisi. Dan ini peringatan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindar dari yang demikian. Kata Al-Qur'an, "Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun." Ya, jangan pula perempuan mengejek kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada mereka. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks dalam surat Al-Hujurat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita memang sejak awal yang pertama dilarang mengejek, dan ngejek itu muncul dari rasa hebat tadi, atau melihat orang terlihat di bawah, downgrade tadi, ya, melihat orang down, melihat orang terlihat tidak ada apa-apanya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Bilal bin Rabah, seorang budak dari Habasyah yang diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi muazzinnya, itu para sahabat, terutama beberapa sahabat yang baru masuk Islam itu sempat meremehkan Bilal. Kenapa? Kok dia pula jadi muazzin? Ya. Kenapa? Bilal itu budak dan secara perawakan tidak begitu menarik karena hitam pekat dan seterusnya. Ya. Bilal bin Rabah. Tapi kemudian kabar ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul membacakan juga potongan surat Al-Hujurat. Rasul membacakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan warna kulit, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita memang diciptakan beda-beda. Karena kita diciptakan beda-beda, sebenarnya inti dari perbedaan itu justru untuk membuat kita bertemu, untuk membuat kita saling melengkapi satu sama lainnya. Bukan kemudian satu sama lain saling melihat siapa yang lebih baik, kemudian yang satu mengejek yang lainnya.
Kita diciptakan oleh Allah berbeda karena tidak ada orang yang the best sebenarnya. Tidak ada orang yang superior. Semua orang ada kekurangannya. Dan di kekurangan itulah sebenarnya dia sama sekali tidak berharga. Ada anekdot, memang anekdot, sederhana saja anekdot. Ada seorang ilmuwan matematika hebat. Dia sudah ratusan jurnal matematika yang dia miliki. Pergi mancing dengan anak nelayan yang cuma lulusan SD. Ya. Terus dibawalah oleh anak nelayan ini. Anak nelayan ini tugasnya cuma membawa perahu untuk menuju ke tengah laut untuk pergi mancing. Ahli matematika ini karena hobinya mancing tadi, sehingga sambil mancing kan nggak ada cerita, sehingga dia tanyalah, kamu ada sekolah? Ada, cuma sampai SD. Apa pelajaran yang paling kamu tidak suka? Matematika. Matematika. Dan hari ini itu umum tuh. Matematika tidak disukai oleh anak-anak. Apa kata profesor ini? Kamu tahu nggak? Seluruh hidup ini disusun atas matematika. Semua benda disusun oleh matematika. Sehingga kamu karena tidak mampu atau tidak suka atau tidak mau belajar matematika, maka sepertinya seluruh hidupmu hilang. Ya. Kenapa? Karena kamu tidak bisa matematika. Terus tiba-tiba ombak datang besar. Perahu terguling dalam keadaan kemudian tergelepar-gelepar di dalam laut. Si anak ini nanya sama profesor, "Profesor bisa berenang?" Profesor bilang, "Enggak, ini bukan sepertinya, memang hidup Anda akan hilang." Ya. Tidak ada guna matematika kalau sekarang. Berenang yang dibutuhkan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melihat seseorang hanya karena tidak mampu sesuatu yang kita terlalu hebat di dalamnya. Ada ahli matematika, kemudian melihat orang yang tak mampu matematika itu rendah. Tak boleh demikian. Karena Allah memang dengan sengaja memberikan potensi kepada orang beda-beda. Ada yang jago matematika, ada yang jago kimia, ada yang jago hafalan, dan sebagainya. Bahkan di antara para sahabat pun tidak semua dari sahabat itu hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Ada yang Allah berikan kepada mereka jago untuk menyusun strategi perang. Khalid bin Walid namanya. Dan Khalid bin Walid itu jarang disebutkan memiliki hafalan atau pemahaman bagus tentang Al-Quran. Yang disebut-sebut oleh Rasul SAW, memiliki hafalan, memiliki penafsiran, dan paham Al-Quran itu salah satunya misalnya adalah Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi Khalid bin Walid jarang disebutkan. Kenapa? Karena kemampuan Khalid bin Walid di bidang yang lain. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beda potensi yang Allah kasih kepada kita sehingga semua kita punya kesempatan untuk naik ke level yang sesungguhnya untuk versi kita sendiri. Maka ketika Allah cerita tadi di surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dengan sengaja Allah ciptakan kalian beda-beda. Ya. Perbedaan pertamanya adalah dzakari wa untha, laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian Allah jadikan di antara laki dan perempuan ini menjadi orang-orang yang berbeda-beda lagi. Untuk apa? Untuk kalian ketemu, kata Allah. Kalian saling mengenal. Kalian tahu apa permasalahan dia, apa permasalahanmu. Jangan-jangan permasalahanmu bisa ditolong oleh dia, permasalahan dia bisa kamu tolong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan Inna akramakum indallahi atqakum. Tenang, kata Allah. Yang laki tak lebih baik dari perempuan, yang perempuan tak lebih baik dari laki, yang Jawa tak lebih baik daripada Aceh, yang Aceh tak lebih baik dari Batak, yang Batak tak lebih baik dari, dan seterusnya. Yang lebih baik, kata Allah, Inna akramakum indallah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya kalau kata orang Jawa, ojo dibanding-banding ke. Boya ojo dibanding-banding ke. Jangan dibanding-bandingkan. Karena kita memang tak pantas untuk dibandingkan. Tadi dibacakan oleh Ustaz Zikran tadi di dalam sholatnya. Salah satu yang dibacakan tadi adalah surah Yasin. Surah Yasin.
Yang dibacakan tadi adalah la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Apa maknanya? Bahwa matahari tak akan mampu mendahului bulan. Malam pun tak akan mampu menyusul siang. Ya kan? Kullum fi falaki yasbahun. Semuanya beredar di jalannya masing-masing. Kata Allah. Dan yang menarik adalah Allah tidak menyebut bulan tidak mendahului matahari, tapi yang Allah sebut adalah la syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mampu mendahului bulan. Karena apa? Sebagian besar orang menganggap matahari lebih hebat dari bulan. Matahari disebut-sebut sebagai sumber energi. Bulan seolah-olah tidak ada fungsi, seolah-olah. Tapi kalau kita pahami sebenarnya apa fungsi bulan? Salah satu fungsi bulan adalah dia menjaga agar rotasi kemiringan bumi tidak berlebihan. Itu fungsi bulan. Apalagi fungsi bulan? Dia melindungi bumi dari serangan meteorit, asteroid, dan sebagainya. Dari mana-mana. Dan itu salah satu rahasia kenapa bulan itu bopeng. Kalau kita lihat dari teleskop, bulan itu akan kelihatan ada kawah-kawahnya. Dari mana kawah-kawah itu muncul? Para ilmuwan mengatakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh serangan dari meteorit dan sebagainya yang terkena pada bulan. Dan kalau tidak terkena bulan, itu akan sampai kepada bumi. Dan itu nggak terlihat, fungsi bulan itu nggak terlihat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam satu kampung seperti ini, Tuhaput tak lebih hebat daripada Gesi, Gesi tak lebih hebat daripada ketua pemuda tak lebih hebat dari rakyat biasa. Ada masjid, bukan masjid sih, menasah. Ada menasah yang mereka menyadari sekali betapa pentingnya makmum. Kenapa? Makmumnya sering nggak ada. Jadi imamnya, beliau yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, beliau azan. Habis beliau azan, beliau salat sunat, beliau tunggu hana trok si urang. Ke kamak ju, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu dia berdiri terus sendiri dia berdiri. Saat itu kita tahu bahwa solat jamaah pun diperlukan jamaahnya. Bahkan untuk jamaah pun kita membutuhkannya. Jadi ketika Allah bicara tentang matahari dan bulan, sengaja ini yang Allah contohkan. Kenapa? Karena matahari dan bulan dilihat oleh semua orang. Allah tidak sebutkan mobil, Allah tidak sebutkan cacing, karena tidak semua tempat terlihat cacing. Tidak semua tempat ada mobil. Tidak semua tempat ada hutan. Benda-benda lain barangkali tidak terlihat di semua tempat, di semua keadaan. Tapi bulan dan matahari akan kita lihat dimanapun kita berada. Maka Allah menyebutkan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar. Malam dan siang juga demikian. Maka kata Allah, tidak mungkin matahari mendahului bulan, malam pun tidak akan menyusul siang. Dua-duanya Allah sudah gariskan. Kullum fi falaki yasbahun. Semuanya mereka berada di orbit mereka masing-masing. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang senang membanding-bandingkan dirinya, itu dia lupa bahwa dia berada di orbit yang berbeda dengan orang di sebelahnya. Kita tidak berada di orbit yang sama. Semua kita berada di orbit yang berbeda. Karena itu juga jangan dibandingkan dengan orang. Ya. Saya pernah diprovokasi oleh orang lain. Biasanya yang memprovokasi itu dekat-dekat setan tuh. Ya. Apa yang diprovokasi? Ada teman sekelas saya. Yang teman sekelas saya ini dulu IP-nya selalu di bawah saya. Buat PR selalu minta sama saya. Ya kan? Tapi kemudian kami jadi sama-sama jadi dosen. Ya, sama-sama jadi dosen. Apa kata teman saya ini? Enggak, kau tengok itu. Dulu kamu juara, sekarang dia profesor, kamu enggak. Ya. Seolah-olah kita mau dibandingkan sama dia, kamu kalah pertarungan, kamu kalah lomba. Oh tidak, kita tidak berlomba dengan orang. Kita berada di jalur masing-masing perlombaan. Dan itu sebabnya satu orang dengan orang lainnya itu beda nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah beri dia hal yang berbeda. Maka kata Albert Einstein, everybody is a genius. Semua orang sebenarnya adalah orang-orang genius. But
if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live whole life believing that it is stupid. Narti no. Apa artinya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata Einstein itu ilmuwan hebat. Yahudi dia. Ya. Kata Einstein, semua orang sebenarnya jenius. Tapi kalau kita menilai kejeniusan seekor ikan dengan melihat bagaimana cara dia panjat pohon, maka ikan itu akan berada dalam minder sepanjang hidupnya karena dia pikir dia bodoh. Karena dia nggak bisa panjat pohon. Allah sudah gariskan, ikan itu berenang, monyet panjat pohon, manusia begini, burung begini. Tidak bisa kita jadikan diri kita untuk dibandingkan dengan orang lain. Kita tidak bisa membandingkan dengan burung, kita tidak bisa membandingkan dengan ikan juga tidak bisa dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Kita juga demikian, laki tak bisa dibandingkan dengan perempuan. Ya. Perempuan tak bisa dibandingkan dengan laki, anak kecil tak bisa dibandingkan dengan orang besar, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya yang kita sebutkan tadi, tidak boleh dibanding-bandingkan. Karena ketika dibanding-bandingkan, maka muncul tadi cuma dua hal tadi. Kalau kita melihat orang lain lebih di bawah dari kita, maka kita akan senang karena mereka menderita. Atau kalau kita melihat orang lain lebih di atas dari kita, kita akan dengki dan berharap nikmat yang ada pada dia hilang seketika. Dan itu sebenarnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak diinginkan oleh agama kita. Dan kita sebenarnya kapan kita biasanya tersulut? Ketika kita dengar cerita tentang kebaikan seseorang. Ada orang yang merasa dirinya baik, anggaplah misalnya saya. Kalau sempat saya merasa saya penceramah hebat. Merasa. Kalau sempat saya merasa saya penceramah hebat. Tiba-tiba lagi duduk minum kopi, ada teman saya yang memuji-muji penceramah lain. Yang icah itu. Ya. Sebagai manusia biasa, icah itu. Sehingga dalam pikiran kita waktu itu apa yang kita akan lakukan? Kita akan mencari kekurangan penceramah lain itu untuk kita ungkapkan. Karena pada akhirnya kita akan bilang tadi, tapi dia bacaannya sering salah. Ya. Tapi, benar tapi pokoknya. Ya. Dan itu pernah terjadi juga pada istri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika lagi duduk-duduk cerita-cerita tentang Nabi, Nabi tiba-tiba cerita tentang Safiyah binti Huyai. Nabi cerita tentang Safiyah. Pertama cerita tentang Safiyah saja, Aisyah sudah mulai muncul cemburunya. Ya. Tapi Nabi dilanjutkan oleh Nabi, sedikit banyak memuji-muji Safiyah. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha kemudian? Cuma satu kalimat saja. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tapi Safiyah itu agak pendek ya. Pendek kali. Maksudnya singkat sekali bahasanya. Ya. Tapi Safiyah itu agak pendek. Kan singkat sekali. Tidak pun menghina. Tidak. Memang yang diucapkan adalah yang benar. Betul memang pendek. Tapi kata Rasul SAW, laqad kulti kalimatan law muzijat bima'il bah lamazajatuh. Kalau seandainya kalimat pendekmu itu, kata Rasul, kita lemparkan ke laut, ya, laut seisinya itu yang cukup banyak airnya, tercemar, semuanya tercemar dengan kalimat pendek yang kamu ucapkan tadi. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Allah biarkan kejadian ini terjadi sama Aisyah? Supaya dibukukan. Orang-orang lain banyak kejadian yang ngomong kayak gini di masa Rasulullah, cuma nggak ada yang tulis. Kenapa terjadi pada Aisyah? Supaya jadi hadis. Supaya keluar kata-kata Rasulullah, supaya dibukukan, supaya kita tahu betapa luar biasanya perasaan kita menjadi baik, kemudian kita melihat orang menjadi rendah, atau mengeluarkan kata-kata sedikit saja untuk menunjukkan orang lain lebih rendah daripada kita. Karena sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebenarnya meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan level diri itu ada dua cara. Cara pertama belajar, berjuang habis-habisan supaya kita naik ke level yang lebih tinggi.
Cara kedua, kita turunkan level orang lain. Banyak orang yang nggak sanggup untuk belajar sehingga dia turunkan level orang lain. Itulah dia, kayaknya dia pendek. Nah, itu dah dia. Kita kan sering kayak gitu. Ketika orang cerita tentang ini, selalu ada tapi sama kita. Pikirnya agak bangga ya. Ada saja, ya, ada saja. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja sebenarnya poin yang bisa kita bawa pada subuh hari ini adalah jangan dibanding-bandingkan antara kita dengan orang. Karena kita semua dikasih oleh Allah potensi yang berbeda antara orang dengan orang. Dan Allah mau dengan potensi itulah kita kemudian berjuang. Dengan potensi kita itulah kita kemudian beribadah, berazam dengan ibadah kita sehingga mendapatkan level takwa untuk versi kita. Level takwa untuk versi kita. Jadi nggak usah jadi versi orang lain. Kemarin ada ibu-ibu habis kajian, ibu-ibu itu pula yang bilang ke saya Ustadz kan pengen kali jadi kayak Ustadz. Saya bilang, jadi laki. Saya bilang, bukan, kata beliau. Bukan, saya pengen bisa hafal Quran, bisa ceramah dan sebagainya. Saya bilang sama beliau, ibu tahu, ibu punya suami kan? Punya. Ibu nggak perlu hafal Quran, nggak perlu ceramah sama orang dan sebagainya. Ibu sholat 5 waktu saja, puasa bulan Ramadan saja, takzim sama suami, itu semua pintu surga ibu bisa masuki. Saya belum tentu, Bu. Mau ibu jadi kayak saya? Oh, nggak jadi. Ya kan? Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita memang kagum dengan seseorang. Pengen kita seperti dia dan itu tidak dianjurkan oleh agama. Satu-satunya yang dijadikan uswah, itu pun uswah. Kita tidak disuruh menjadi nabi. Uswahnya adalah Rasulullah SAW. Kita tidak disuruh untuk menjadi nabi. Kita hanya disuruh mengambil contoh dari beliau. Ya. Karena apa? Karena kita memang tidak mungkin jadi nabi. Ya. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin jadi orang lain. Kalau dalam bahasa Inggris, untuk pengandaian menjadi orang lain itu dipakai grammar salah. If I were you. Padahal I itu pasangannya am, I am atau I was, tapi tiba-tiba di situ if I were you dipakai were. Grammar salah itu. Kenapa grammar salah? Karena pada kenyataannya itu juga salah. Karena kita tidak mungkin menjadi sesuatu yang lain. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadari dan kita syukuri kita siapa dengan potensi yang kita punya, dan dengan itulah kita berjuang untuk menjadi hamba. Menjadi hamba Allah terbaik, yaitu yang bertakwa. Siapapun kita punya kapasitas, punya kesempatan yang sama untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabah والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان
واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan